Lagi di momen lebaran kali ini ya, semoga mereka bermaaf-maafan, semua masalah-masalah yang kemarin-kemarin itu udah selesai gitu loh, yang udah selesai jangan diperpanjang, yang perpanjang semoga cepat selesainya kan. Lagian juga kan di antara mereka berdua nggak ada yang mau mengalah gitu loh. Yang namanya juga duit. Halo Celebtuber, welcome back to channel paling hits dan kekinian Celebtube TV. Bareng gue Open, King Obel, Pipit Panas di playlist Celeb Review. Review, cus! Aduh, suasana masih lebaran sebenarnya ya, Bel. Iya. Dan tapi lebaran ini banyak nggak sih artis yang masih berseteru gitu? Duh, banyak banget. Salah satunya ini ya, ada Rizky Febian dan juga Teddy. siapa Teddy. Itu masih Mantan ayah perseteruan. tirinya ya. Semoga sih perseteruan mereka cepat membaik. Amin. Apalagi di momen lebaran kali ini ya, semoga mereka bermaaf-maafan, semua masalah-masalah yang kemarin-kemarin itu udah selesai gitu loh, yang udah selesai jangan diperpanjang, yang perpanjang semoga cepat selesainya kan. Tapi ngomong-ngomong juga soal harta gono gini, emang itu memang ibaratnya urusan duit ya. Iya. Teman sekalipun saudara itu bisa pecah loh gara-gara uang. Bisa jadi nah, lawan. ini kita akan lihat perseteruan Teddy dan juga Rizky Febian yang sampai saat ini sayang sekali masih terus berlanjut. Kita lihat liputannya. Ini dia. Bel, lu tau kan Bel, kalau Rizky Febian dan Teddy beritanya tuh masih memanas Bel. Bener banget Pendes. Rizky dan Putri merasa dijek-jelekin di depan para awak media kan? Bahkan perseteruan tentang harta gono gini ini masih memanas sampai saat ini Bel. Nah, kalau pihak Rizky dan Teddy masih memanas, coba tolong diselesaikan secara kekeluargaan biar semuanya cepat selesai kan Pendes? Iya memang harus dibicarakan secara baik-baik supaya pembagian harta gono gininya juga jelas Bel. Tapi kan pihak Rizky sudah mengklarifikasikan kalau Teddy harus ada etika baik loh Pendes. Tapi Teddy juga menyebut kalau Putri mengambil semua harta gono gininya. Yaudah. Daripada kita berargumen nih Pendes, yang tidak pasti, mending kita lihat langsung aja yuk videonya. Kalau omongan sih nggak ada, tapi pas udah diambil baru Teh Putri nge-teks bahwa semua deposit yang ada sama file semua sama harta gono gini datanya itu udah diambil semua gitu. Jadi nggak ada omongan sama sekali gitu. Tapi seharusnya yang harus disadari adalah dia kan seorang bapak ya, dan dia bapaknya. Seharusnya dia yang bisa bertanggung jawab menafkahi anaknya. Dan ini jadi terkesan kayak mengemis-ngemis dan bahkan malah jadi seakan-akan menjelekkan Iki dan Putri gitu. Saya kan anak yang paling pertama, yang paling besar. Kenapa tidak ada itikat baik untuk membahas dulu ini semua? Kalau mempermasalahkan, misalkan deposit banknya dibawa oleh Putri, kenapa nggak chat baik-baik ke saya? Kenapa nggak nanya dulu ke saya? Kalau misalkan memang mau minta pertemuan, kenapa tidak baik-baik? Kenapa harus dulu nge-blow up ke media, baru mempertanyakan ke orang-orang di media bahwa kenapa tidak mau ketemu? Sedangkan kemarin kita mau ketemu, ternyata Pak Teddy-nya yang nggak ada. Kemarin kita mau ketemu, ternyata Pak Teddy-nya yang nggak ada. Aduh sedih banget ya lebaran masih berseteru gitu ya. Lagian juga kan di antara mereka berdua nggak ada yang mau mengalah gitu loh. Yang namanya juga duit, kan tadi aku bilang duit ini sensitif Bel, Bener banget. gampang memicu perpecahan. Nah kita nggak urusan duit pecah mulu ya kayaknya. Iya, emang semua itu berantakan gara-gara duit. Sahabat gara-gara duit berantakan, persaudaraan gara-gara duit berantakan. Kita nggak gara-gara duit berantakan. Ya gara-gara apa aja deh kita berantakan terus. Tapi kan ujung-ujungnya untuk menyapa Celebtube TV kan kita nggak berantakan. Iya kan? dong. Tapi yang pasti apa sih? Oh ya oke baiklah. Tapi yang pasti ngomong juga soal lebaran kita juga pakai baju baru. Iya, dari Ting Kuku. Kuku. Duh, Ting Kuku ini bahannya lembut, adem banget. adem banget. Aku tuh nggak gerah loh. Sama gue juga. Tadi pakai baju muslim aku gerah loh. Aku Pakai enggak ini sih. adem. ini Tapi ini nggak bikin kita berseteru kan? enggak. Pastinya enggak. Ini pokoknya bahannya adem. Terus modelnya juga, lu lihat jahitannya tuh Rapi. ya, nggak berantakan. Terus gambarnya juga banyak banget pilihannya. Mau gambar apa
apa nanti banyak pokoknya pilihannya deh. Iya, ini lihat nih Ini gambar gue apa? bagus banget. Ini Ih, Tokyo. tapi kita jangan bahas baju dulu deh. Tentang yang tadi tuh gimana? Oke, pokoknya kalau mau beli kayak punya kita, namanya ini mereknya adalah Tim Kukuk. Oke, baiklah. Sekarang kita kembali membahas soal sesuatu yang memanas. Ya. Dia soalnya kalau lagi ngomongin yang nggak hot-hot, dia nggak tertarik. Dia tertariknya ngomongin soal gosip. Karena gue Biasa. netizen, gue harus tahu Julid. apalagi dan apalagi. Ya, gitulah. Namanya juga tukang julid ya. Tapi ngomong juga soal perseteruan, ada juga yang masih berseteru selain Rizky Febian dan juga Teddy. Ya siapa lagi, Pendes? Talita Latif dong yang mau cerai itu. Oh my god, lagi-lagi Talita Latif dan Dennis ya. Ya, tapi Dennis ini kalau ditanya selalu no comment loh. Kalau Talita udah speak up, dia Ya. ngomong di media, tapi kalau Dennis no comment selalu. Kita punya liputannya. Udah, kita lihat ini dia. Bel, lo masih inget kan di episode kita sebelumnya yang membahas soal Talita Latif? Gue masih inget banget, Pendes, masih teringat dan masih panas di otak gue. Soal keretakan rumah tangga Talita yang bikin kita semua sedih kan? Kali ini gue akui, gue emang sedih Bel, karena Talita nggak bisa menahan sakit hatinya selama 10 tahun berumah tangga. Dennis pun gak bisa berkomentar apa-apa saat disinggung awak media nih, Pendes. Gue sangat prihatin banget, apalagi dengan kondisi Talita yang sedang sakit begini. Kuasa hukum Talita pun sangat geram dengan Dennis Bel. Duh, jadi penasaran deh. Yaudah deh, kita lihat langsung aja yuk videonya. Kesempatan yang saya kasih disia-siakan begitu aja. Ya saya sebagai seorang wanita, saya sudah berusaha karena ini kan hubungan yang udah lebih dari 10 tahun. Jadi saya bukan kawin cerai ya, saya kawin baru sekali, ini baru cerai sekali gitu loh. Jadi ya udahlah gitu, saya nggak pengen ada berita yang nggak benar gitu, karena saya di sini yang tersakiti, saya yang terzolimi, saya yang jatuh bangun gitu untuk di kehidupan saya pribadi gitu, sampai saya sakit gitu, dia kemana gitu. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya tuh udah melakukan yang terbaik. Saya nggak bisa ngomong lokasi saya di mana sebenarnya karena jujur saya nggak etis untuk ngasih tahu. Aduh. Ih, kok gitu ya pengacaranya? Tadi sampai nyenggol-nyenggol Dennis kayak gitu. Menurut lo sengaja nggak sih dia? Ya mungkin karena udah geram banget ya, karena Dennis nggak mau ngomong. Terus pengacaranya juga mungkin Menganggapnya Dennis bohong-bohong gitu Iya, ya, nggak mau nggak mengakui tahu. semua kesalahannya. gue ya kalau didorong kayak gitu sama pengacara ya, apalagi kalau pengacara badannya kekar gitu ya, mungkin gue udah langsung jatuh gitu loh. Bukannya masalahnya bukan itu, masalahnya adalah ini benar-benar udah di batas kesabarannya sudah habis. Emosinya tuh udah mau Sampai puncak. Dia pengacara loh ya, apalagi Talita Latifnya, sudah pasti dia lebih geram dong, pengacaranya ikut geram ya, sampai dia sampai Iya. kayaknya nggak tahu sih sengaja atau enggak gitu. Tapi sih kalau menurut gue ya, Dennis yang ngomong lah kalau misalkan emang benar-benar mau cerai ya ceraikan segera. Tapi kalau misalkan enggak, ya berdamailah segera gitu kan. Dan kita juga berharap mereka berdua berdamai kan, nggak Iya. ada perceraian. Tapi kalau emang udah itu menjadi keputusan mereka, Ya ya mau udah. gimana? Tapi yang lebih sedih lagi ini juga ada permasalahan soal perpisahan yang sampai sekarang nggak kelar-kelar dan itu cukup lama loh. Udah setahun lebih loh ya. Oh my Sania God. Marwa sama Talent Syah. Ini dia urusannya bukan lagi gono gini. Ini sekarang rebutan anak. Dia sampai datang ke rumahnya Talari karena kan hak asuhnya memang sudah jatuh ke tangan Sania. Tapi apa ya? Entah Arik yang nggak mau menyerahkan atau kalau dilihat dari videonya sih katanya anaknya yang takut dijemput Marwa, katanya kayak mau diculik, tapi nggak tahu Oh deh my bener apa enggak. God. Kita lihat liputannya aja yuk. Ini dia. Pendas, kali ini gue sedih banget. Sedih kenapa, Bel? Karena Sania Marwah bersikeras agar dia mendapatkan hak asuh anaknya. Ya udahlah, kita doakan aja ya, Bel. Semoga Sania Marwa bisa mendapat hak asuh anak-anaknya. Amin, gue berharap banget semuanya baik-baik saja ya. Amin, kita semua mendoakan yang terbaik ya. Mendingan kita langsung aja lihat videonya nih dia. Pihak pengadilan mengingatkan kalau memang hak asuh itu sudah jatuh ke tangan saya, jadi pihak tergugat harus menjalani putusan yang sudah ingkrah secara hukum, yaitu hak asuh dua-dua jatuh ke tangan saya dan anak-anak harus diserahkan ke tangan saya gitu.
Itu inti dari sidang tadi, seperti itu. Jadi tadi sebenarnya Pak Hakim memberikan ibaratnya masukan, dan kasarnya ini kan kayak sidang, diberi peringatan lah, diberi teguran kalau misalkan pihak tergugat itu harus menjalankan putusan hukum yang udah ada. Kita lihat selama 8 hari, kalau 8 hari itu belum juga dijalankan, yaitu anak-anak diserahkan ke saya. Jadi mau nggak mau kita akan menjalankan eksekusi seperti itu. Tapi tetap saya berharap dan saya berdoa semoga dalam 8 hari ini ada jalan tengah yang terbaik supaya kepentingan anak-anak itu diutamakan. Aduh sedih banget ya. Banget. Kenapa sih ada kayak gitu? Maksudnya lupa dulu pernah Sama. saling mencinta Iya. gitu kan, bersama saling mencinta gitu. Terus ini kan buat cinta mereka, ya udah. Ini justru korbannya adalah anak, dia harus memilih, sampai anaknya Marwah ketakutan sama ibunya. Dia merasa mau diculik sama uminya, masa begitu? Harusnya kan nggak seperti itu. Sedih banget yang lihatnya ya. Padahal hak asuh ini sudah dari tangan Marwah loh, Bel. Iya, makanya kan kalau misalkan emang udah berpisah, anak itu menjadi korban seperti yang lo bilang tadi. Setidaknya ya, walaupun perpisahan bukan berartinya kita menjauhkan anak-anak kita dari orang tuanya gitu kan. Banyak cara kan, kayak misalkan atur waktu minggu ini Iya. sama ayah, minggu depan sama ibu gitu loh. Jadi Intinya anak kalau bisa jangan suruh memilih lah ya. iya, jangan suruh memilih, tapi jangan juga nakut-nakutin. Nah, kalau misalkan anaknya takut dengan ibunya, pasti ada something dong, kita nggak tahu Iya, ya. kita Kita ditakutin atau emang udah takut dari awal, kita nggak tahu. Kita Yang nggak penting tahu. mereka itu baik-baik aja. Hak asuh anak yang pasti akan jatuh ke tangan yang tepat pastinya ya. Ya, hak asuh anak sudah di tangan Marwah. Cuma memang eksekusinya ternyata tidak semudah itu. Oh my God. Jadi semoga pokoknya yang terbaik lah ya. Kalau memang harus nanti sampai sama Marwah, anak-anak kumpul sama Marwah, tapi tetap bisa ketemu ayahnya juga gitulah. Pokoknya semoga semua yang terbaik. Kayak dulu ini kisahnya kayak Maya sama Ahmad Dhani tahu. Iya benar, tapi ujungnya Pada sekarang kan akhirnya pas sudah dewasa nyari ibunya juga. iya, gitu. pasti. Ada waktunya. Kayak si Ferrell dulu kan sama Atala juga, Vena Melinda. Ya gitulah. Itu cerita-cerita selebriti. Semoga semua perseteruan ini cepat selesai, apalagi juga momennya masih lebaran ya. Semuanya semoga baik-baik saja. Amin. Kita pamitan ya, gengs. Oke, akhirnya kita pamit. Iya. Kalau misalkan emang ada salah kata, salah perbuatan, Iya. maafkan. Apalagi di momen lebaran kali ini ya. Kita masih bermaaf-maafan ya. Bermaaf-maafan. Dan buat selebriti tadi yang berseteru, semoga lebaran ini juga mereka berdamai dan nggak ada lagi percocokan apapun. Oke, kalau bercocok tanam boleh ya. Boleh, tapi sebelum pamit ya Pendes ya, jangan lupa di subscribe, like, dan juga Ya. komen serta bunyikan tanda lonceng. Betul sekali, dan kalau kamu mau siapa seleb yang mau di-review, kamu cukup tulis di kolom komen. Oke, saya Pipit Pendes pamit. King of the pamit. Dah. Bye.